Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, menjelang siang, menjelang sore sama aja lah. Acara podcast semua pasti gelap karena di ruangan tertutup. Pada Iya. kesempatan kali ini saya Muhammad Rifai alias Ipai selaku host akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang masalah organisasi ya Bang ya. Iya. Kebetulan kita sudah hadir di tengah-tengah kita ini narasumber yaitu Bang Hambali. Beliau ini belum lama ya Bang ya. Belum lama ini terpilih menjadi Ketua PAC Ansor Penjaringan. Luar biasa beliau ini. Ya, jadi nama Hambali ya, Siap. biasa. Nah, terus ya alhamdulillah tiba-tiba kemarin tanpa sengaja ditunjuk jadi ketua PAC Ansor Penjaringan. Ya mudah-mudahan dengan adanya wadah ini kita bisa lah untuk berkhidmah khusus ke Nahdlatul Ulama. Siap. Ya. Mengenai ini Bang, peran penting gerakan pemuda Ansor di Kecamatan Penjaringan khususnya nih Bang. Karena kan Abang sebagai ketua ini mau bagaimanapun kan harus punya arah ya Bang. Artinya teman-teman pemuda ini butuh figur atau butuh sosok yang ini harus didobrak nih Bang. Maka untuk kaderisasi di Ansor ataupun Banser di Penjaringan ini agak sulit. Berbeda halnya dengan di daerah Jawa, di daerah itu. Nah, khusus untuk Penjaringan, karena minoritas, kita harus punya strategi tertentu. Salah satunya itu dengan caranya nanti kita adakan jalur Ansor. Karena pemuda-pemuda sekarang ini harus kita tarik dengan seni-seni lah. Salah satunya seni hadroh. Mereka tertarik dengan sholawatan gitu ya. Dan teman-teman yang contoh di Pejagalan itu kita udah bikin pendaftaran untuk hadroh yang nantinya itu cikal bakal dari Banom NU, Ansor ataupun Banser, maksudnya gitu. Selain dari sisi seni Bang, ini kan artinya kita tanda kutip ya Bang, bukan kita menyampingkan minoritas ya. Jadi gini, saya lurusin sedikit. Maksud saya Penjaringan itu kecamatan ya. Oh kecamatan. Jadi memang sekecamatan memang susah gitu ya untuk masalah tadi kaderisasi. Nah, untuk yang lainnya, untuk masalah solusi, bagaimana cara kita menarik selain di seni gitu ya. Ya mungkin yang jelas kita harus tunjukkan bahwasannya Ansor itu ataupun Banser ini adalah generasi penerus, baik dari segi apapun itu, adabnya, ilmunya, terus nanti komunikasinya. Nah itu juga perlu kita sampaikan bahwasannya adab NU ataupun Nahdlatul Ulama ini menjunjung tinggi peradaban. Artinya tuh dengan adab akhlakul karimah, dengan adabnya Rasul seperti apa. Karena banyak orang yang punya ilmu tapi Gak beradab. Nah, yang akhirnya kalah ilmunya sama adabnya. Nah, NU ataupun nanti Ansor Banser ini dikenal dengan adab. Maka itu yang perlu kita tunjukkan. Selain dari seni tadi ya, itu perlu kita tunjukkan bahwasannya adab ini nomor satu. Makanya yuk bareng-bareng kita sebagai Banom, penerus generasi NU Nahdlatul Ulama, penerusnya Mbah Hasyim Asy'ari, penerusnya pondok pesantren para kiai-kiai, ulama-ulama gitu ya, para habaib. Ini menunjukkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, ini juga kebetulan nih bulan Maulid. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya bulan Maulid ini mengingatkan kita kembali. Nah, rencana nih Bang, rencana program apa dan tujuannya mengenai tentang di PAC Penjaringan nih Bang. Abang kan sebagai kepala ya, ketua Ansor Penjaringan ini, program apa yang rencana yang akan Abang jalankan selain kayak hadro ataupun
dan lain sebagainya, ataupun kaderisasi kan wajib, kita bicara Wajib. kaderisasi Kalau ini wajib masalah ya. masalah Di diklatsar, organisasi, PKD itu wajib. itu bukan kita menyampingkan Bang. Iya. Artinya ada target-target yang harus abang capai misalnya. Ya. Apa nih kira-kira nih Bang? Pertama, saya pengen bahwasannya pemuda-pemuda sekarang itu tadi mempunyai akhlak karimah. Tapi kita punya cara, Nah, perlu caranya. Yang pertama, kita harus ngadain pengajian-pengajian. Maka di Ansor itu ada yang namanya Rijalul Ansor. Nah, Rijalul Ansor ini kita perlu. Nanti di setiap ranting Ansor maupun nanti NU kita bersatu. Kita adakan pengajian Rijalul Ansor. Kita panggil ulama untuk mengajarkan kita bagaimana tentang aswaja, bagaimana dengan NU. Terus nanti kita juga nanti masalah adab itu nanti kita utamakan juga. Nah, kalau nanti sudah berjalan, yaitu insya Allah akan menciptakan pemuda-pemuda yang unggul. Anggota Ansor maupun NU, notaben di luar itu Bang, katakan non Muslim ingin mengikuti pengajian. Bagus. Responnya seperti apa? Bagus Bang. Bagus. Di Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Oh, udah ada ya Bang? Udah ada. Oh, udah ada, luar biasa. Masjid Baitur Rahman. Itu ada. Cuman dia kendalanya di keluarga aja. Orangnya ini ya mohon maaf ya, orangnya ini aslinya Kristen. Keluarganya dari Kristen. Cuma nanti ketika nanti ada pengajian, dia ikut datang. Tetap datang. Datang. Sampai ada pernah ledekin. Ya udah sih masuk aja, nah apa sih lu? Baca syahadat 2 kali. Tinggal baca doang syahadat gitu ya. Selesai gitu ya, coba ya. Cuman dia masih takut. Karena faktor keluarga ya. Faktor keluarga. Berarti nggak ada artinya unsur pemaksaan ya. Oh nggak ada. Kita nggak boleh maksa. Kita bebas-bebas ya. Bebas. Ansor Jawa dengan Ansor DKI beda Bang. Oh beda jauh. Dan bicara geopolitiknya pun beda. Jauh. Bicara iklim dan lain sebagainya pun pasti beda. Nah, ini kan PR abang juga nih. Baru terpilih menjadi ketua PAC Penjaringan. Ketua PAC Penjaringan, bagaimana bisa menyikapi ketika ada perbedaan, di luar perbedaannya adalah rahmatul lil alamin nih Bang. Iya betul. Tapi cara menyikapi konflik yang ada di dalam tubuh Ansor, khususnya di PAC Penjaringan. Kita ini remaja atau Karang Taruna RW 09. Kita satu badan. Sakit satu, sakit semuanya. Maka yuk bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan acara Isra Mi'raj ini kita bisa nyatu semua. Nggak ada lagi yang namanya blok-blokan. Kalau perlu nih kita pusal bareng. Akhirnya kita pusalan bareng Bang. Sebelum acara nih. Nggak tawuran tuh di lapangan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada tawuran. Repot tuh Bang kalau tawuran? Enggak. Jadi kan kita kan acak. Campur. Gimana mau tawuran? Enggak lah. Kita acak lah. Campur. Jadi satu tim itu nggak cuma dari blok barat, blok tengah, blok timur. Enggak. Campur sama kita. Campur semua ya? Campur semua. Bahwasanya kita menunjukkan di situ udah nggak ada lagi perbedaan. Dan itu keren. Keren habis. Yang akhirnya kita nyatu. Nyatu. Pas acara nyatu. Dan sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang namanya blok-blokan lagi. Dulu tuh masih ada blok tengah, blok timur, blok barat. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada blok-blokan. Bahwasannya Karang Taruna unit 09. Dan sampai sekarang nyatu. Begitupun juga Ansor. Mungkin waktu di terpilihnya saya gitu ya. Saya sendiri belum paham. Ansor sepenjaringan ini, teman-teman ini karakternya gimana? Sebelum saya ada konflik atau enggak gitu kan. Ya tapi seiring waktu berjalan itu semua terungkap ternyata. Dan ternyata sedikitnya adalah konflik. Nah ini jadi tugas kita. Jadi tugas kita bahwasannya bagaimana cara kita untuk merangkul, mengembalikan
Ansor ini agar tetap menjadi Ansor yang kompak. Tidak ada blok-blokan, tidak ada ini loh saya dari kelurahan Anu nggak ada. Tetap satu badan. Kita satu badan. Yang tadi saya bilang sakit satu, sakit semua. Bahkan kalau misalnya kita satu badan nih ya bang, tangan kiri gatel, tangan kanan nih nggak usah disuruh, langsung garuk. Otomatis ya. Otomatis. Nah maunya kita gitu bang. Kayak kita ngobrol santai lah. Ini bang, pasti ada penolakan kan nih bang? Dalam konfer ancap nih bang. Gini, untuk hasilnya sih, saya udah sounding teman-teman gitu ya. Untuk hasilnya, ya alhamdulillah nggak ada. Hasilnya. Kita ngomongin hasil. Nah, tapi berbicara proses, nah ini. Ini beratnya. Itu dia. Itu dia berat ya proses. Prosesnya, ya memang ada konflik. Saya akuin ada. Tapi di situ sendiri saya nggak tahu menahu. Ketika nanti berbicara proses, kita nggak tahu. Asli nggak tahu. Jangan lupa kan di YouTube, Instagram kami Rumah Kreasi Jakarta. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.